Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan friend game part terakhir. Di part sebelumnya sudah terungkap bahwa pengkhianatnya adalah Tenji. Namun di akhir part kedua, Tenji memutuskan untuk ikut bermain di game terakhir bersama Yuichi. Nah, di part terakhir ini akan terungkap kenapa Tenji membuat teman-temannya mengikuti friend game. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part kali ini, Yuichi akan melanjutkan ke game yang ketiga. Namun tak disangka, Tenji juga ikut dalam game tersebut. Lalu Tenji menjelaskan yang sebenarnya, di mana sebelumnya ia pernah ikut bermain dalam game ini, yaitu pada waktu SMP bersama temannya. Pada waktu itu, ia mengumpulkan uang banyak untuk bisa berbisnis dengan temannya. Setelah beberapa bulan, ada sedikit pertikaian di antara mereka, yang mana dua temannya itu kecewa kepada Tenji karena mereka menganggap bahwa Tenji mempunyai hubungan dengan Shiho. Malam harinya mereka mendapatkan surat untuk berkumpul di suatu tempat. Namun secara tiba-tiba, mereka berpindah ke suatu tempat, tepatnya di friend game. Lalu mereka sangat yakin bisa menyelesaikannya. Namun tak disangka, Tenji kalah sendirian dalam permainan itu. Dan akibatnya hutang Tenji menjadi 20 juta yen. Setelah kejadian itu, ia menyimpulkan sesuatu, bahwa ada sesuatu di balik Shiho. Maka dari itu, ia ikut bermain dalam game ketiga. Lalu permainan dimulai, di mana mereka akan melawan tim lain yang beranggotakan 5 orang. Sementara Yuichi hanya dengan Tenji saja. Dan permainan yang mereka mainkan adalah peta umpet, tapi bedanya kali ini mereka bermain di hutan belantara. Menariknya di permainan ini, salah satu dari anggota tim harus ada yang bersembunyi, sementara anggota lainnya mencari musuh yang bersembunyi. Lalu yang bersembunyi tidak boleh bergerak. Selain itu, Manabu menjelaskan larangan di permainan ini yaitu tidak boleh memakai kekerasan. Namun di dalam tim sendiri diperbolehkan. Berikut hal yang diperbolehkan dalam permainan yaitu boleh berkomunikasi sesama tim maupun lawan. Yang kedua yaitu boleh makan sepuasnya, tapi dalam sisi yang bersembunyi harus diantar oleh anggotanya, mengingat yang bersembunyi tidak boleh berpindah tempat. Menariknya, dalam sisi orang yang bersembunyi mempunyai hak khusus untuk menyerah dalam permainan ini. Kenapa demikian? Karena yang bersembunyi akan sendirian dan kelaparan sampai timnya menemuinya. Bukan hanya itu saja, jika pemain kelelahan di timnya, maka ia bisa berpindah ke tim lain. Jadi tim yang ditinggalkannya akan menanggung hutangnya. Tapi jika tim yang dipilihnya kalah, maka hutang akan bertambah berkali-kali lipat. Setelah semua penjelasan selesai, Manabu mengenalkan orang yang akan bergabung dengan Yuichi. Ia bernama Maria. Lalu permainan pun dimulai, yang mana tim B, Tenji menjadi orang yang bersembunyi. Sementara di tim C, kapten mereka yang bersembunyi. Lanjut ke Yuichi dan timnya, mereka menuju ke tempat persembunyian. Namun saat sebelum ke sana, ia meminta Maria untuk memberikan ponsel dan papan namanya, mengingat ia adalah orang asing. Setelah itu, Yuichi dan Tenji melanjutkan perjalanannya. Di saat perjalanan itu, Tenji menjelaskan secara detail tentang Shiho, bahwa setelah kekalahannya di permainan pertama, riwayat dari tabungannya ada nama dari Shiho. Lalu ia pun memberikannya kepada ayahnya, dan tak disangka, ayahnya pun mati saat pergi ke tempat Shiho. Atas hal itu, Tenji mengulang 1 tahun lagi agar bisa mengungkap kebenarannya, dan sampai akhirnya, rencananya berhasil membuat Shiho terpojok di permainan friend game. Bahkan Shiho juga hampir menanggung hutang yang sangat banyak. Tapi sayangnya, rencana itu telah digagalkan oleh Yuichi. Jadi kesimpulannya, Tenji sudah merencanakan semua ini hanya untuk balas dendam kepada Shiho. Mendengar hal itu, Yuichi menyangkalnya karena ia memiliki alasan tertentu. Lalu mereka sampai di tempat persembunyian, tepatnya Tenji akan bersembunyi di gua. Saat sebelum meninggalkannya, Yuichi berkata jika setelah permainan ini berakhir, ia memintanya untuk meminta maaf kepada temannya. Selain itu, ia juga meminta Tenji untuk mempercayainya sampai akhir permainan. Adegan berpindah ke tim C, yang mana kalau dari mereka yang bernama Kadokura mempunyai ide yang bagus, yaitu untuk mengawasi Yuichi dan Maria. Dengan itu maka Tenji akan menyerah. Beberapa waktu berselang, Yuichi hanya bisa diam di tempat karena tim C selalu mengawasinya 24 jam penuh. Namun di sini Yuichi sudah menduganya. Di lain sisi, Yuichi mengatakan rencananya kepada Maria. Rencana pertama yaitu untuk memprovokasi tim C agar marah dan melakukan tindak kekerasan.
Namun sayangnya rencananya tidak berhasil dikarenakan ketua tim cukup cerdas. Rencana kedua pun dimulai, yang mana kali ini ia meminta Maria untuk mengikuti anggota yang mengirimkan makanan kepada orang yang bersembunyi. Sementara dirinya akan sedikit mengulik informasi dari tim C yang bernama Hyakutaro. Namun itu hanya siasatnya saja untuk melarikan diri dari pengawasan tim C. Alhasil mereka bisa berlari menuju ke hutan, sementara Maria juga menuju ke hutan. Melihat hal itu, tim C pun mengejar mereka berdua. Namun saat kejar-kejaran itu, Yuichi menjatuhkan Maria. Tak disangka Hyakutaro menolongnya. Dengan itu Yuichi pun berhasil pergi. Namun tak disangka lagi, ia dihentikan oleh tim C yang mengantar makanan. Ternyata orang itu mengawasi Yuichi dari kejauhan. Sementara orang yang bernama Kei pergi ke kaptennya. Atas hal itu rencana Yuichi gagal. Lanjut ke Maria, yang mana kakinya terkilir akibat kejadian sebelumnya. Namun di sini Hyakutaro sangat peduli dengannya. Melihat hal itu, Yuichi memprovokasinya dengan menjilat Maria. Hyakutaro yang melihat itu sangat marah, lalu ia pun memutuskan untuk berganti ke tim B. Dengan alasan di tim itu ia bisa melindungi Maria. Kemudian terungkap kalau Yuichi sebenarnya sudah merencanakan hal itu agar Hyakutaro berpindah ke timnya. Dengan alasan ia bisa memperoleh informasi darinya. Namun tak disangka, Hyakutaro tidak mengetahui keberadaan dari kaptennya karena ia menyerahkan semuanya kepada Kei. Mendengar hal itu, Yuichi menyadari sesuatu bahwa kapten tim C adalah Kei. Lalu ia membuktikannya dan ternyata benar bahwa Kei lah kapten dari tim C. Kei juga menjelaskan kalau ia sudah menang karena jika Hyakutaro memberontak, maka tim B akan kalah. Jadi di sini rencana dari Yuichi malah berbalik ke dirinya. Sementara itu, Kei tidak ingin kemenangannya berakhir di sini, dikarenakan ia ingin memenangkan permainan ini dengan indah. Di tempat lain diperlihatkan kalau Tenji sangat ngenes, dikarenakan ia tidak mendapatkan makanan selama 4 hari. Bahkan ia juga meratapi kesendiriannya dengan mengingat masa lalunya. Meskipun begitu, ia masih tetap percaya kepada Yuichi apapun yang terjadi. Cerita bersingkat, saat keadaan semakin memburuk di mana Maria berpindah ke tim C, syaratnya ia harus mendapatkan lokasi persembunyian dari Tenji. Lalu dia pun meminta Yuichi memberitahukannya dan tanpa curiga Yuichi pun memberikannya. Alhasil Yuichi terkecoh dan tim C mendapatkan lokasi dari Tenji. Mengetahui hal itu Yuichi sangat marah dan tidak bisa apa-apa. Sementara itu, tim C pergi ke tempat dari Tenji bersama 3 anggota lainnya. Dan akhirnya ia menemukan tempat persembunyian dari Tenji. Di saat itu dengan cerdik, Kei menggunakan telepon untuk mengetahui keberadaannya. Bahkan dia memprovokasinya agar Tenji berteriak. Akan hal itu Tenji pun ditemukan dan hal itu menandai permainan berakhir. Berikutnya pemenang permainan diumumkan. Secara mengejutkan, pemenangnya adalah tim B. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Yuichi mengajar Hyakutaro agar kaptennya mengatakan untuk menyerah. Bahkan, ia melukai dirinya sendiri untuk memprovokasi kapten tim C. Dan alhasil kaptennya menekan tombol menyerah sebelum Kei menemukan Tenji. Bukan hanya itu saja, Yuichi mengetahui kalau hubungan Hyakutaro dengan kaptennya yang sangat dekat. Jadi Yuichi memanfaatkan hal itu untuk memenangkan permainan ini. Cerita bersingkat saat tim C menyesali perbuatannya, lalu kaptennya mengatakan kalau ia akan menanggung semua hutangnya. Namun di sini Yuichi tidak membiarkan hal itu karena ia ingin menghancurkan permainan ini. Cara yang ia lakukan adalah dengan menyandera Maria dikarenakan Maria adalah salah satu dari pekerja dari friend game. Lalu ia meminta Manabu untuk membawanya ke pembuat game dan secara tak terduganya pembuat game itu menyetujuinya. Dan alhasil Yuichi, Tenji, dan Kei dibawa ke sana. Di saat itu Tenji menanyakan apa yang dilakukan selanjutnya. Yuichi menjelaskan kalau ia akan mengirimkan data yang dimiliki si pembuat game dikarenakan game ini adalah bisnis, bahkan disponsori oleh iklan. Lalu setelah mendapatkan data itu, ia akan memberikan kepada ayah dari Shiho. Dan jika ayahnya terlibat, maka Shiho bisa diajak bekerja sama. Sesampainya di sana hanya ada pengurus game dan asistennya saja. Lalu dengan marahnya, Tenji menanyakan kebenarannya, namun di sini petugas itu tidak menjawabnya. Kemudian Yuichi menyuruh Tenji untuk mengambil data karena data itulah yang terpenting. Berikutnya diperlihatkan situasi yang menegangkan di mana petugas itu menceritakan masa lalu dari Yuichi yang mana nama sebenarnya adalah Shiba Yuichi.
yang mana masa kecilnya telah membunuh 4 orang, termasuk orang tuanya sendiri. Dan 1 orang yang dibunuhnya adalah majikannya sendiri, karena saat itu ia budak dari orang yang bernama Shiba Kenzo. Waktu dia menjadi budak, dia diajari untuk menipu dan untuk mendapatkan uang apapun caranya. Beberapa tahun kemudian, Yuichi membunuh majikannya sendiri karena ia diperlakukan dengan sangat keras. Karena itu, ia diadopsi oleh panti asuhan dan mendapatkan ibu angkat yang baru. Namun sayangnya, ibu angkatnya itu terkena penyakit pada waktu itu. Ibunya berkata bahwa uang itu penting, tapi ada yang lebih penting dari uang, yaitu teman. Karena teman bisa membuat tertawa dan mengerti apa yang ia rasakan. Tak berapa lama setelah itu, ibu angkatnya meninggal. Tapi sebenarnya yang membunuhnya adalah Yuichi, dikarenakan uang untuk perawatan ibunya dipakai olehnya. Atas hal itu, ia pun sendirian dan mendapat uang warisan dari Shiba Kenzo. Namun saat masuk SMA, uangnya telah habis. Mendengar masa lalu itu, Yuichi pun menangis dan putus asa. Akan tetapi, Tenji mengatakan kalau ia yang dulu bukanlah yang sekarang. Karena sekarang, Yuichi yang ia kenal adalah orang yang baik. Adegan bersingkat lagi 5 hari kemudian, di mana Yuichi dan Tenji mendapati kabar dari Yutori bahwa si B beberapa hari tidak masuk sekolah dikarenakan si B tidak bisa membayar uang karya wisata yang hilang. Ditambah lagi ayahnya telah ditangkap oleh polisi. Namun ternyata si B tidak pergi ke sekolah karena ada kaitannya dengan Shiho. Beberapa waktu setelah si B ditangkap, Shiho kedatangan orang tak dikenal. Orang itu adalah Yusei. Ternyata pula Yusei adalah teman SMP dari Tenji. Lalu Tenji mengaitkan riwayat nama si B di buku tabungannya. Mendengar hal tersebut, mereka pun menuju ke rumah si B. Sesampainya di sana, si B seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu si B mengungkapkan kesenangannya atas kemenangan dari Yuichi. Mendengar hal itu, Yuichi terkejut karena ia belum memberitahukannya soal kemenangannya. Lalu si B beralasan dengan bilang, si B mengetahui hal itu dari Shiho. Atas perkataan itu, ia pun mengajar si B dengan alasan Shiho pasti ada di sini. Dan ternyata benar bahwa Shiho telah disekap di gudang. Lalu Shiho menjelaskan kebenarannya dimulai dari ia bertemu dengan Yusei, yang mana Yusei diancam akan dibunuh jika memberitahukan tentang friend game. Yusei juga mengatakan kalau ia harus bertemu dengan si B. Setelah bertemu dengannya, si B mengatakan kalau ia hanya memberikan uangnya sedikit kepada Yusei. Shiho berkata, apakah uang itu digunakan untuk bermain friend game? Mengetahui hal itu, si B sangat panik lalu ia memberikan sebagian uang dan pergi begitu saja. Dan sejak kejadian itu, si B tidak masuk sekolah lagi. Tahu akan hal itu, Shiho pun datang ke rumahnya. Saat di sana, ia dikejutkan dengan adanya laptop yang menunjukkan kalau Yuichi dan Tenji bermain friend game. Jadi di sini Shiho menyimpulkan kalau si B mendonasikan uangnya untuk melihat game tersebut. Mendengar hal itu, si B mengungkapkan yang sebenarnya, di mana ia pertama kali mengetahui friend game melalui kenalannya. Tak lama setelah itu, ia tidak sengaja bertemu dengan Shiho. Shiho juga adalah cinta pertamanya. Namun beredar kabar kalau Shiho berpacaran dengan Tenji. Atas hal itu, ia menyewa detektif untuk mengetahui fakta dari Yusei dan Takumi. Yang mereka berdua kalah taruhan, investasi dengan taruhan adalah Shiho. Atas hal itu, mereka berdua berhutang masing-masing sebesar 10 juta yen. Pada waktu itu, si B datang dan memberitahunya kalau ada cara mendapatkan uang dengan cepat, yaitu dengan bermain friend game. Tapi syaratnya mereka berdua harus mengajak Tenji. Dan akhirnya si B dengan senangnya melihat persahabatan mereka rusak. Mendengar hal itu, Tenji sangat merasa bersalah karena dalang dibalik semua ini adalah si B. Shiho pun menjelaskan kalau ia juga bersalah karena tidak mengatakan dari awal. Lalu si B mengatakan kepada semuanya untuk tenang karena sebentar lagi ia akan melunasi hutangnya. Menurutnya semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Perkataan itu membuat Tenji marah karena dirinya ayahnya mati. Si B menyangkalnya dengan alasan ayahnya mati karena dirinya sendiri, dikarenakan Tenji telah membeberkan friend game kepada ayahnya. Di situasi itu, Yuichi mengatakan hal kejam kepada si B, di mana ia harus percaya kepada temannya apapun yang terjadi. Namun saat ini dirinya telah dibutakan oleh uang. Mendengar hal itu, si B pun hanya bisa terdiam. Di saat itu juga pembuat friend game datang menciduk si B. Hal itu dikarenakan hutang ayahnya dilimpahkan kepada si B sebesar 500 juta yen. Jadi di sini si B diharuskan bermain friend game tingkat dewasa, atau bisa disebut permainan paling mematikan. Film ini diakhiri dari Yuichi, Tenji, Yutori, dan Shiho yang mau membantu si B untuk melunasi hutangnya. Sebenarnya mereka sangat berat memaafkan si B karena telah melakukan semua ini.
Namun yang pasti, si B adalah teman sejati mereka. Atas hal tersebut, mereka mau membantu si B. Oke, itu semua adalah pembahasan dari part terakhir film Friend Game. Namun di sini sayangnya, permainan Friend Game tingkat dewasa tidak ditunjukkan. Jika ditunjukkan mungkin seru ya, tapi sayang filmnya udah habis. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini yaitu, teman lebih berharga daripada uang. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.